dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu Allah dan agama. Saudara, mengapa ini merupakan suatu tema yang penting? Karena tadi di awal kita mengatakan bahwa seluruh program fokus ini adalah ingin mengajak kita untuk boleh menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Dan salah satu ciri di dalam orang yang dewasa adalah bagaimana orang yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan pilihan yang dia itu ambil. Saudara, saya percaya pada waktu kita masih sekolah TK atau SD gitu ya, ketika orang bertanya kepada kita, kenapa kamu masuk ke dalam sekolah itu? Ya saya rasa jawaban kita akan standar ya. Kita akan menjawab, ya karena orang tua saya memasukkan saya di TK ini, orang tua saya memasukkan saya di SD itu, dan seterusnya. Tetapi saya percaya akan bermasalah ya jikalau pada waktu kita kemudian menjadi mahasiswa dan orang bertanya kepada kita, kenapa kamu mengambil jurusan ini? Dan kemudian kita memberikan jawaban yang sama. Ya saya masuk ke dalam jurusan ini ya karena orang tua saya memasukkan saya ke jurusan ini. Ya sehingga saudara, satu kali saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengambil jurusan kuliner. Ya sebuah jurusan yang cukup populer belakangan ini begitu ya. Sehingga pada waktu kita berbicara saya mengatakan, wah kamu mestinya suka masak ya. Dan saya terkejut pada waktu dia mengatakan, wah tidak, saya itu sukanya makan begitu ya. Tetapi saya tidak suka masak. Nah kemudian saya bertanya, lalu kenapa kamu mengambil jurusan kuliner ya kalau kamu itu tidak suka memasak? Setelah jawabannya adalah dia mengatakan, ya karena papa mama saya yang menyuruh saya untuk mengambil jurusan ini. Nah, setelah saya percaya setiap kita bisa mengamini begitu ya, bahwa ya ini bukan jawaban yang dewasa. Ya tidak dewasa kalau seseorang mengatakan saya mengambil jurusan ini ya karena orang tua saya menyuruh. Kenapa kamu menikah begitu ya? Karena orang tua saya yang menyuruh. Kenapa kamu mempunyai anak? Karena orang tua saya ingin mempunyai cucu. Ya, saya percaya semua jawaban-jawaban ini akan membuat kita bertanya-tanya, orang ini sedewasa apa ya? Ya sehingga pertanyaannya, kalau kita mau tahu ya, sejauh mana kita ini dewasa di dalam iman, maka pertanyaan yang sangat penting adalah, saudara, kenapa ya di antara begitu banyak agama, di antara begitu banyak keyakinan di tengah-tengah dunia ini ya, saudara memutuskan untuk menjadi orang Kristen? Ya ketika ada orang yang bertanya pertanyaan seperti itu kepada saudara, kira-kira jawaban apa ya yang saudara akan berikan? Saudara, ini satu pertanyaan yang penting ya, karena khususnya kita menyadari ya, di dalam dunia ini ada sangat banyak agama dan kepercayaan. Begitu ya? Saya tidak tahu kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara ya, ada berapa banyak ya agama dan kepercayaan di dunia ini? 5? Ya, seperti yang diterima di dalam bangsa Indonesia, begitu ya? Atau 6? Atau berapa? Begitu ya, saudara, pada waktu saya bertanya seperti ini ya, dan ketika ada yang mengatakan bahwa, Pak, saya rasa agama di dunia ini banyak. Ya, saya akan mengatakan, wah itu adalah jawaban betul yang ketiga itu. Begitu ya. Jadi jawaban bahwa agama di dunia ini banyak, itu adalah jawaban betul yang ketiga. Lalu jawaban betul yang keduanya itu apa, Pak? Jawaban betul yang keduanya adalah agama di dunia ini itu banyak sekali. Begitu ya. Ya lalu pertanyaannya, jawaban yang paling betul pertamanya itu apa ya? Saudara, saya akan menganggap jawaban saudara paling betul ya kalau saudara mengatakan sepertinya hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Berapa persisnya ya jumlah agama yang ada di dunia ini. Ya meskipun kalau saudara sempat menggoogle ya, saudara akan menemukan ada jawaban di sana 4.000 ya, 4.000 agama dan keyakinan yang diketahui. Begitu ya. Tetapi apakah semua agama dan kepercayaan yang ada itu sudah diketahui? Ya berarti berapa kalau ditambah dengan yang belum diketahui? Ya jawabannya tadi ya. Ya sepertinya hanya Tuhan itu yang tahu ya. Ada berapa banyak agama dan kepercayaan di tengah-tengah dunia ini. Ya sehingga saudara, pernahkah kita secara khusus memikirkan, ada begitu banyak iman, ada begitu banyak agama dan keyakinan. Ya kenapa kemudian saya menjadi orang Kristen? Ya, kenapa kemudian bahkan saya mau dibaptis menjadi orang Kristen? Kenapa saya menyatakan diri saya itu Kristen? Saudara, ini suatu pertanyaan yang penting. Ya bukan cuma sekedar karena agama di dunia ini ada banyak saudara ya. Tetapi juga ya karena tanpa kita sadari ya bisa ada jawaban
yang di dalam satu pengertian itu sepertinya tidak salah, begitu ya. Di dalam satu pengertian sepertinya itu masuk akal, gitu ya. Kenapa saya menjadi orang yang beragama, begitu ya. Tetapi ketika kita melihat lebih dalam, ya bisa jadi jawaban yang tadinya itu masuk akal bisa menjadi perlu untuk dipertanyakan, begitu ya. Ya, sehingga saudara, sudahkah kita dewasa di dalam iman? Ya, tadi pertanyaannya adalah sejauh mana ya saudara bisa menjawab. Ya, mengapa saudara memutuskan untuk menjadi orang Kristen atau bahkan ya menjadi orang yang beragama? Nah, tadi saya mengatakan ada jawaban pertama ya, yang sepertinya masuk akal ini. Begitu ya, saya yakin nanti ketika saya memberitahukan jawabannya, saudara akan mengamini, ini kan sepertinya benar ya. Tetapi setelah kita lihat lebih lanjut, ini akan menjadi jawaban yang sebetulnya tidak memadai. Tetapi saya khawatir kalau ada sebagian setidaknya di antara kita yang memutuskan untuk beragama termasuk menjadi orang Kristen karena jawaban ini. Ya, jawaban apa ya? Saya ingin memulainya dengan ketika satu kali ya, saya di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Pada waktu sedang menunggu penerbangan, bertemu dengan satu orang. Ya, ketika kita berbincang-bincang gitu ya, kemudian wah ternyata dia adalah salah satu staf di dalam kementerian tertentu. Gitu ya. Dan kemudian dia juga tanya, ya saya profesinya apa? Dan kemudian saya mengatakan, oh saya rohaniwan, gitu ya. Saya itu hamba Tuhan, saya pendeta. Oke, akhirnya kita berbincang-bincang. Dan karena dia mengetahui ya kelihatannya, karena saya seorang rohaniwan ya, maka kita berbicara mengenai agama ini. Ya, dan satu kalimat dia yang pada waktu dia mengatakan, wah awalnya saya sih senang ya. Dia mengatakan, betul Pak, ya agama itu penting. Ya, apalagi untuk kita yang di Indonesia ya, agama itu sesuatu hal yang penting sekali begitu ya, yang harus dipelihara. Wah, ya, pastinya ya, sebagai seorang rohaniwan pada waktu mendengar ada orang yang mengatakan kalimat seperti itu gitu ya, ya saya oh ya setuju begitu ya. Tapi kemudian dia mengatakan kalimat setelahnya itu, gitu ya, kalimat setelahnya yang berisi kenapa dia menganggap agama itu penting. Dan dia mengatakan bahwa iya Pak, agama itu penting. Karena ya, jikalau orang itu tidak beragama, itu akan lebih susah diatur. Begitu ya. Ya, sehingga agama itu penting Pak. Karena jikalau orang itu beragama ya Pak, ya, orang itu akan lebih mudah untuk diatur. Ya, lebih mudah untuk diarahkan. Ya, karena dia kan takut akan Tuhan. Begitu. Ya, saudara pada waktu mendengar jawaban ini, what do you think ya? Saudara mikir apa ya? Begitu ya, saudara setuju nggak dengan apa yang tadi saya katakan ya? Ini ya, make sense juga ya. Ya kalau seseorang tidak percaya Tuhan itu ada, begitu ya, kemudian dia sembarangan ya, maka akan lebih sulit diatur. Tapi kalau orang itu masih percaya Tuhan itu ada, meskipun memang tidak otomatis langsung bisa diatur, begitu ya, tapi kan setidaknya itu ada remnya lah. Masuk akal ya? Betul ya? Dan saudara, pada waktu saya mendengarkan jawaban itu ya, saya berpikir ya, ini sepertinya kok bukan jawaban yang asing begitu. Ya, sepertinya ini bukan cuma pendapat 1-2 orang. Ya, saudara ada ingat hal yang lain pada waktu mendengarkan jawaban tadi? Ya, yang pasti ya, pada waktu itu saya teringat sebuah novel yang sempat menghebohkan kekristenan sekitar 20 tahun yang lalu ya, ditulis oleh seorang yang bernama Dan Brown. Ya, novel itu berjudul Da Vinci Code. Begitu ya, suatu novel yang sangat populer 20 tahunan yang lalu, bahkan mungkin bisa jadi juga banyak sepertinya menggoncangkan orang Kristen ini. Begitu ya. Ya, sehingga saudara, apa sih sebetulnya Da Vinci Code itu? Ya, Da Vinci Code itu adalah satu novel ya mengenai seorang profesor ya bernama Robert Langdon ya, yang dia itu berusaha untuk menelusuri ya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Da Vinci. Itu kenapa judulnya adalah Da Vinci Code begitu ya. Di mana petunjuk-petunjuk itu akan mengarahkan dia ya kepada sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa salah ya, yang mengatakan Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke surga, itu salah ini. Ya, dokumen-dokumen itu akan menunjukkan bahwa Yesus sebetulnya itu sempat menikah begitu ya, kemudian mempunyai anak dan mempunyai keturunan. Wah, gitu ya. Nah, cuman kenapa ya selama 2000 tahun kok tidak ada orang yang mengetahui itu? Ya karena dokumen-dokumen ini dijaga secara khusus ya oleh gereja gitu ya. Sehingga Robert Langdon kemudian mempunyai satu misi untuk boleh menemukan dokumen itu.
Nah saudara, yang menarik ya, di akhir bagian ya diceritakan bahwa ketemu. Ya, dokumennya itu ketemu. Di mana itu? Ya diceritakan di dalam bagian dari Louvre. Kalau sudah pernah ke Paris ya, ada museum Louvre di sana ya. Ya, sehingga kemudian Robert Langdon ke sana ya menemukan dokumen itu, dan bahkan yang luar biasa ya, dia bukan cuma sekedar menemukan dokumennya ya, dia ketemu sama salah satu keturunannya Tuhan Yesus. Wah, gitu ya. Ya ini menarik sekali ini. Ya, tapi saudara, yang mengejutkan adalah ya, khususnya bagi saudara yang belum baca atau sudah baca kemudian lupa ya. Setelah Robert Langdon menemukan dokumen itu ya, yang tertimbun di bawah Louvre Museum gitu ya, apa yang dia itu lakukan? Ya, apa yang dia lakukan dengan dokumen-dokumen itu? Wah, ini twistnya ini. Ya, ini yang surprise-nya. Ya, ternyata ya, setelah dia menemukan dokumen-dokumen itu, dia lalu menimbunnya kembali supaya tidak ada orang lain yang tahu. Ini pertanyaannya, kenapa ya? Begitu ya. Ya kalau misalnya dokumen itu palsu gitu ya, ya sudah timbun saja atau bahkan musnahkan. Ini dia sudah ketemu sama keturunannya Tuhan Yesus loh. Ya, sehingga dokumen ini bukan cuma sekedar dokumen asli ya, dia sudah ketemu sama buktinya ini. Tapi terus kenapa ya setelah dia menemukannya, dia memutuskan untuk menimbunnya kembali. Saudara, karena dia mempunyai suatu keyakinan yang kelihatannya juga mungkin keyakinan daripada penulisnya, Dan Brown ya. Dia mengatakan agama itu ya meskipun salah ya, tetapi berguna. Ya karena jikalau sampai kemudian orang-orang Kristen, apalagi orang-orang Katolik kemudian tahu gitu ya, bahwa Yesus itu ternyata tidak seperti yang mereka yakini, ya Yesus itu kemudian beneran menikah, beneran punya keturunan, wah dunia ini akan kacau ini. Karena akan sangat banyak orang-orang beriman ini yang goncang, dan dampaknya tidak akan baik untuk kemanusiaan. Ya, karena itu dia memutuskan untuk menaruh kembali begitu ya dokumen-dokumen yang dia itu temukan. Saudara, menarik ya. Saudara bisa melihat persamaannya atau tidak? Begitu ya. Yang satu adalah Indonesia begitu ya. Yang satu adalah penulis novel. Saya tidak tahu Dan Brown sendiri itu ateis atau tidak begitu ya. Tapi menarik ya. Bagaimana mempunyai suatu keyakinan yang sama ya, bahwa agama itu perlu ya. Tapi agama perlu itu untuk apa? Mengapa orang perlu beragama? Bukan karena itu benar. Begitu ya. Bukan karena itu akan membawa ke surga. Tidak. Ya, tetapi kita memerlukan agama karena agama itu bisa menolong kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga ya terlepas dari agama itu benar atau salah begitu ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang penting gitu ya, kalau orang itu beragama, masyarakat itu tenang. Ya, masyarakat tidak menjadi kacau. Ya, karena itu kita perlu untuk beragama. Saudara, bolehkah saya mengatakan ya, bahwa keyakinan ini berkenaan dengan fungsi atau kegunaan agama, bukankah kadang-kadang, bukannya tidak mungkin ya, ikut masuk juga di dalam diri orang-orang Kristen. Ya, pada waktu berbicara mengenai iman Kristen secara spesifik. Saudara, benarkah ya, betulkah tidak ada ya, orang Kristen yang membawa anaknya ke sekolah minggu, sebetulnya ya khususnya supaya anaknya jadi baik. Begitu ya, orang Kristen yang membawa anak-anaknya ke sekolah minggu, ya khususnya atau bahkan terutama ya supaya dia jangan sampai jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Apalagi hari ini kita melihat begitu ya, dengan pornografi lah, narkotika lah, dan seterusnya gitu ya. Ya sehingga kalau sampai anak saya itu masuk ke dalam gereja, ya kemudian ikut sekolah minggu, diajari jadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang takut akan Tuhan gitu ya. Ya harapannya anak saya bisa baik-baik, rajin belajar begitu ya, tidak melawan orang tua, dan juga tidak jatuh kepada hal-hal yang salah seperti tadi. Begitu ya. Ada orang tua yang berpikir seperti ini? Ya, mungkinkah saudara menjadi salah satunya? Ya, sehingga saya atau kita membawa anak ke gereja ya supaya dia menjadi anak yang baik. Nah, saudara perhatikan, ya don't get me wrong ya, jangan salah ya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa agama tidak ya relevan untuk menolong kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan. Ya, nanti selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana kita mengenal Allah. Ya, sebetulnya itu sangat mempengaruhi ya bagaimana kita mengerti dunia ini. Ya, sehingga saya pribadi mengamini
Ya, bagaimanapun ketika seseorang menganut sebuah agama dan menganut sebuah agama itu dengan sungguh-sungguh, maka ya saya mengamini bahwa itu akan ada dampaknya. Saya teringat ya pada waktu saya pertama kali itu ke Jakarta ya, pada waktu saya itu mahasiswa. Ya, sebelumnya itu ya saya sudah mendengar ya Jakarta itu dengan segala kerumitannya, lalu lintasnya, kemacetannya. Dan itu pertama kali itu. Ya, pertama kali saya keluar kandang. Ya, pertama kali saya keluar rumah itu. Begitu ya. Dan pada waktu di Jakarta gitu ya, tidak ada kendaraan. Ya, sehingga saya ingat ya, pertama kali sekali saya ke Jakarta ya, pada waktu saya perlu belanja gitu ya, saya masih pikir-pikir ini mau naik kendaraan umum. Karena macamnya tuh begitu banyak. Begitu ya, macamnya begitu banyak, arahnya begitu banyak. Saya cuma takut ya waktu itu kalau saya naik kemudian turunnya salah terus gimana ya. Waktu itu kan belum ada electronic maps dan seterusnya. Sehingga saya kemudian ingat pertama kali itu saya bela-belain jalan. Ya, akhirnya waktu pulang saya kapok, saya nunggu, saya memberanikan diri menaiki kendaraan umum ya. Kenapa ya? Ya karena saudara tahu lah ya, jalan di Jakarta begitu ya, siang-siang, terik hari itu seperti apa gitu. Dan ternyata ya ke tempat belanja terdekat itu setengah jam lebih. Ya sehingga pulangnya kemudian ya sudahlah, saya beranikan untuk naik, ya kemudian ya puji Tuhan nyampe gitu. Ya, tapi saudara, dalam sekian lama saya studi ya di Jakarta dan kemudian harus melayani di berbagai tempat gitu ya. Kadang-kadang untuk sekali pelayanan pulang pergi itu bisa pindah kendaraan umum itu 7-8 kali itu. Begitu ya. Ya sekali pergi ya 7-8 kali, bahkan kadang-kadang lebih ya. Nah, harus naik Kopaja dulu lah, kemudian naik apa, kemudian naik ojek sepeda lah, ojek sepeda motor dan seterusnya gitu. Setelah izinkan saya mengatakan sekali lagi, pada waktu itu belum ada ya electronic maps gitu. Sehingga saya harus nanya. Begitu ya, saya harus nanya, saya ini mau ke sini pakai apa gitu. Dan izinkan saya mengatakan sekian puluh kali atau bahkan mungkin sekian ratus kali ya. Begitu ya, saya naik kendaraan umum dan saya bertanya, belum pernah satu kali ya saya sengaja itu disesatkan oleh orang. Tidak. Bahkan meskipun mereka tahu ya ada hari Minggu ini pakaiannya seperti ini, kelihatannya ini akan khotbah nih begitu ya. Tidak pernah kemudian wah ini akan khotbah ya. Ya sudahlah, kalau gitu gerejanya di sana, saya kasih tahu aja di situ gitu ya, supaya dia tidak bisa khotbah atau datang tepat waktu gitu ya. Saudara, sekian puluh kali saya bertanya ya, tidak pernah satu kali. Begitu, tidak pernah satu kali kemudian orang itu menyesatkan saya. Ya padahal saya tahu ya keyakinan kita itu berbeda begitu ya. Keyakinan kita itu tidak sama. Ya sehingga sekali lagi ya, bukan berarti saya tidak percaya ya. Bukan berarti kita akan menyangkal bahwa agama itu bisa menolong kita menjalani hidup sehari-hari. Tapi pertanyaannya begitu ya, jikalau hanya itu ya, atau jikalau itu menjadi tujuan utama kita di dalam kita beragama, termasuk jikalau itu tujuan utama kita menjadi orang Kristen begitu ya, pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama ya, apa tidak ada cara-cara lain yang lebih efektif gitu ya? Ya apakah tidak ada cara-cara lain yang lebih efektif untuk membuat anak itu tidak nakal? Ya karena hari ini kan juga ada psikolog yang baik begitu ya, ada pendidikan yang baik. Ya, apakah juga tidak ada cara lain supaya kita tidak stres, ya supaya ada damai gitu ya? Maka saya ke gereja. Apakah tidak ada cara lain ya yang mungkin lebih tidak menuntut komitmen ya ketimbang kita menjadi seseorang yang sungguh-sungguh di dalam agama kita? Ya ini pertanyaan yang pertama ya. Ya apakah betul tidak ada hal-hal yang lain begitu ya yang lebih efektif? Ya, yang lebih efisien jangan-jangan begitu ya, atau yang setidaknya lebih tidak menuntut ya, karena agama yang benar itu adalah agama yang mempunyai tuntutan begitu ya. Ya sehingga apakah tidak ada cara-cara lain begitu ya yang lebih tidak menuntut ya, kalau sekedar untuk menjadi orang yang lebih baik di dunia ini? Ini pertanyaan yang pertama ya. Dan pertanyaan yang kedua yang bagi saya lebih serius ya, jikalau kita menjadi orang beragama ya, sekedar untuk hidup pada hari ini, pertanyaan pentingnya adalah kita mau menganggap agama itu seserius apa? Ya, kita mau memandang iman Kristen itu seserius apa? Gitu ya. Ya kalau anak itu baik, supaya anak kita baik, bolehlah dia ke gereja. Tapi kalau ujian, ya nanti dulu lah ya. Baiknya mungkin bisa ditunda minggu depan. Ya sehingga semoga bukan saudara ya. Begitu ya. Semoga bukan saudara ya. Tapi apakah betul nggak ada ya
orang tua Kristen yang kalau besoknya ujian, apalagi ujian akhir gitu ya, ya libur dulu lah ya ke gerejanya gitu ya. Ke gereja kan bisa minggu depan. Ya sementara kalau kamu udah lulus ujian gitu ya, nanti kamu sekolahnya bagaimana, nanti kamu nanti kerjanya bagaimana. Ya kalau ada hal gitu ya, hal yang mendesak, ya sudahlah, ini diminggirkan dulu. Gitu ya. Kenapa ya? Ya karena ada banyak cara ya untuk bisa hidup berhasil di dunia ini. Ya salah satunya itu memang mesti jadi orang baik. Tapi kalau baik tidak pintar ya agak repot Bu. Begitu ya. Ya bahkan kalau hari ini ya, kalau harus milih jangan-jangan yang penting pinter, baiknya ya boleh kurang-kurang sedikit ya daripada baik tapi pinternya kurang-kurang sedikit begitu. Ya sehingga bukannya tidak ada ya, dan bukannya tidak sedikit ini takutnya. Ya sehingga ketika semuanya oke, ya kita ke gereja. Tapi ketika ada satu kebutuhan yang lain, ya sudahlah, nanti sajalah gitu ya. Kan bisa itu bisa ditunda. Kan ini cuma salah satu. Ya, ini cuma salah satu bagaimana membuat anak baik. Ini kan salah satu untuk bagaimana hidup itu ada ketenangan. Ya sih kalau ada acara lain yang bisa lebih menjanjikan ketenangan, liburan ke luar negeri misalnya begitu ya, atau hal yang lain, ya sudahlah, nggak usah ke gereja dulu gitu ya. Nanti karena ini lebih tenang loh. Ya bahkan ini mungkin lebih menyenangkan begitu ya. Sehingga ya libur 2-3 minggu lah ya. Nanti setelah pulang dari liburan kita kembali ke gereja lagi. Ya sehingga saudara, ini yang bisa terjadi ya. Jikalau kita beragama sekedar ya atau terutama untuk menolong kita menjalani kehidupan sehari-hari. Juga di dalam hal ini ya, pada waktu kita mengatakan kita bukan hanya orang Kristen, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, maka seharusnya ya ketika kita itu ditanya ya pertanyaan yang mendasar begitu ya, mengapa engkau beragama, mengapa engkau menjadi orang-orang Kristen begitu ya. Di sepanjang fokus ini kita akan melihat apa-apa saja jawabannya, fondasi-fondasi apa yang kita itu perlu tahu ya, sehingga di antara sekian banyak agama dan keyakinan di dunia ini gitu ya, kenapa kita itu memutuskan menjadi orang Kristen. Tapi hari ini kita akan melihat prinsip yang pertama, fondasi yang pertama terlebih dahulu. Yang kalau ini sudah tidak ada ya sudahlah, ngapain kita itu ke fondasi-fondasi yang berikutnya. Begitu ya. Ya sehingga fondasi yang pertama kekristenan untuk setiap kita adalah mengapa ya kita menjadi orang Kristen? Karena kita percaya ya. Kita percaya Allah itu ada. Ya kita percaya bahwa Dialah pencipta kita. Dan yang kedua, karena kita percaya bahwa kita satu hari nanti kita harus bertanggung jawab di hadapannya. Ya baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang. Dan menjadi keyakinan saya ya, hanya jikalau kita percaya akan kedua hal ini, maka di sini kita melihat, disinilah kita menemukan satu keunikan agama. Termasuk satu keunikan daripada iman Kristen yang saudara tidak bisa temukan di dalam hal yang lain manapun juga. Ya, saudara tidak bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di dalam filsafat. Saudara tidak bisa menemukan jawaban untuk keyakinan ini di dalam pendidikan, di dalam psikologi, di dalam ajaran moral dan yang lain, etika, sosial dan seterusnya. Begitu ya, sehingga hanya jikalau kita mengamini kedua hal ini ya, kita melihat satu dasar pertama ya, kenapa saya menjadi orang Kristen? Karena saya percaya Allah itu ada. Ya karena saya percaya saya diciptakan oleh Allah, dari tidak ada itu menjadi ada. Dan saya percaya bahwa satu hari nanti, bahkan hari ini, apa yang saya lakukan harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga sebagai fondasi pertama kita, our first foundation, ya, apa yang menjadi fondasi pertama kita, yaitu kita mengamini Allah itu ada, ya Dia menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya dari tidak ada menjadi ada, dan pada waktunya seluruh umat manusia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapannya. Sehingga sejauh mana saudara mengamini akan hal ini? Ya, sejauh mana saudara mulai mengambil langkah pertama untuk menjadi orang Kristen yang dewasa? Tuhan memberkati.